Buat teman-teman yang lagi nyari laptop gaming dengan performa ngebut, tapi harganya masih terjangkau, mungkin laptop yang satu ini bisa jadi pilihan kalian. Ini adalah Acer Nitro V16 yang menggunakan AMD Ryzen 8000 series. Laptop ini nggak cuma kuat menjalankan game-game PC, tapi juga bisa menjalankan emulator PS3 dan Xbox 360 di resolusi tinggi. Jadi di video kali ini kita akan lihat performa ngebut dari laptop gaming ini. Sebelum kita bahas performa gamingnya, saya mau ngasih tahu dulu spesifikasi lengkap dari laptop gaming ini. Untuk prosesornya menggunakan AMD Ryzen 7 8845HS, 8 core, 16 threads. Base clock-nya 3,8 GHz dan boost clock-nya 5,1 GHz. Ryzen 7 8845HS ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu Radeon 780M. Kemudian untuk discrete GPU-nya menggunakan RTX 4050 dengan VRAM 6GB. Untuk RAM-nya 16GB dual channel DDR5 5600. Kemudian penyimpanannya menggunakan SSD M.2 NVMe 512GB. Untuk layarnya 16 inch panel IPS, resolusinya 1920 x 1200 pixel atau WUXGA dengan refresh rate 165 Hz. Kemudian untuk ports yang ada di laptop ini, di samping kiri ada Kensington lock, port RJ45, sebuah USB Type-A, dan jack audio 3,5 mili. Di samping kanan ada sebuah USB Type-A dan lampu indikator laptopnya. Di bagian belakang ada colokan buat ngecas, port HDMI, dan sebuah USB Type-C. Untuk desainnya, laptop ini punya desain yang cukup minimalis. Nggak ada ornamen yang aneh-aneh di laptop ini, cuman ada logo Nitro di depan dan di belakang layarnya. Untuk bahannya terbuat dari plastik yang lumayan tebal. Walaupun bahannya plastik tapi build quality-nya cukup solid. Saya coba tekan-tekan di area palm rest, tidak masuk ke dalam. Di area keyboard juga sama, kalau ditekan tidak masuk ke dalam. Ngomongin soal keyboard, keyboardnya ini sudah backlit tapi cuman satu warna aja, yaitu warna orange. Kalau nggak suka dengan warnanya bisa dimatikan dengan cara pencet tombol Fn plus F11. Keyboardnya ini full size, jadi sudah ada numpad-nya. Untuk feel ngetiknya biasa aja, tombolnya tergolong pendek dan nggak terlalu clicky. Yang saya suka dari laptop ini, dia punya tombol dedicated untuk mengubah mode laptopnya. Ada 4 mode yang bisa dipilih, yaitu quiet, balance, performance, dan turbo. Tentu saja untuk gaming disarankan menggunakan mode turbo dan colok listrik untuk mendapatkan performa terbaik. Lalu untuk ketebalannya, laptop ini tebalnya sekitar 2,3 cm. Nggak terlalu tebal tapi nggak bisa dibilang tipis juga. Dan tentu saja laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Untuk engselnya cukup kokoh tapi sayangnya nggak bisa dibuka sampai rebahan. Maksimal cuman segini. Kemudian untuk hasil benchmarknya di 3D Mark Time Spy skornya 8349, sedangkan 3D Mark Firestrike skornya 19308. Kemudian di Cinebench 2024 single core 102 poin, sedangkan multicore-nya 909 poin. Untuk GPU-nya 8360 poin. Kemudian di Geekbench 6 CPU benchmark single core 2413, sedangkan multicore-nya 11548. Untuk GPU benchmark-nya 81053. Lalu gimana dengan performa gamingnya? Mendingan langsung aja kita tes main game PC. Untuk pengetesan ini, laptopnya di posisi colok ke listrik menggunakan mode turbo dan settingan kipas paling kencang. Kemudian gameplaynya saya rekam secara eksternal menggunakan capture card, jadi tidak membebani performa laptopnya. Oke, langsung aja kita tes game yang pertama, yaitu Counter-Strike 2. Di sini saya gunakan resolusi natif laptopnya, yaitu 1920 x 1200. Untuk grafiknya settingan high
high dan FSR-nya dimatikan, jadi tanpa FSR. Hasilnya dapat framerate 100-130-an fps. Kalau FSR-nya dinyalakan dan diset ke performance, FPS-nya bisa lebih tinggi lagi. Kita lanjut ke GTA 5. Di game ini saya gunakan resolusi natif layar laptopnya yaitu 1920x1200. Kemudian untuk settingan grafiknya very high, hasilnya dapat framerate di atas 100 fps. Lanjut ke Cyberpunk 2077. Di game ini saya gunakan resolusi 1920x1200. Untuk settingan grafiknya high ultra, jadi ada yang high dan ada yang ultra. Kemudian ray tracing dan frame generation-nya off. Lalu di LSS-nya diset ke balance. Hasilnya dapat frame rate 70-80-an fps. All units in the area. Criminal activity reported in Watson. Nah, kalau di LSS-nya diset ke ultra performance, frame rate-nya jadi naik di atas 100 fps. Kita lanjut ke game Witcher 3. Di game ini saya gunakan resolusi 1920x1200. Settingan grafiknya high setting, untuk ray tracing dan frame generation-nya off. Hasilnya dapat frame rate di atas 100 fps. Kita lanjut ke pengetesan emulator. Yang pertama saya tes emulator PS3 yaitu RPCS3. Untuk gamenya saya tes dengan God of War 3 di resolusi 1440p atau 2K. Hasilnya gamenya bisa dijalankan di 60 fps. Jadi untuk God of War 3 lancar jaya di laptop ini. Kemudian saya sempat tes game Skate 3, resolusinya sama 1440p atau 2K, gamenya bisa dimainkan stabil di 60 fps. Kalau dibandingkan dengan God of War 3, Skate 3 ini lebih stabil di 60 fps, karena game ini lebih ringan dibanding God of War 3. Kita lanjut ke emulator Xbox 360 menggunakan Xenia. Game yang pertama saya tes dengan Forza Horizon 1. Di sini saya gunakan resolusi 3840x2160 alias 4K. Gamenya bisa dijalankan di 30 fps dengan stabil. Game ini memang dilimit maksimal 30 fps. Kemudian saya tes dengan game Gears of War 2, resolusinya sama 4K juga. Hasilnya sama, gamenya bisa dijalankan di 30 fps dengan stabil. Jadi laptop ini sanggup menjalankan emulator Xbox 360 di resolusi 4K. Hold fire till they're right below us. We want to get as many of them in the courtyard as we can. Most of those supplies are actually fuel tanks, Delta. Part of the ambush. Here they come. Get ready. Laptop ini punya baterai dengan kapasitas 58 Wh, di mana baterainya ini bisa bertahan selama 4 jam 42 menit untuk dipakai nonton YouTube secara non-stop dengan brightness maksimal dan mode kipas quiet. Untuk sebuah laptop gaming, daya tahan baterainya ini lumayan bagus. Kemudian untuk thermal atau panasnya ada di angka segini. Buat saya panasnya ini nggak terlalu mengganggu, masih wajar untuk sebuah laptop gaming. Lalu gimana dengan kemampuan upgrade-nya? Komponen apa aja yang bisa di-upgrade? Kalau kita lihat bagian dalam dari laptop ini ada sebuah slot M.2 yang kosong. Jadi masih bisa dipakai untuk nambah penyimpanan. Kemudian untuk RAM-nya terpasang 2 keping RAM totalnya 16 GB. Di mana RAM-nya ini masih bisa di-upgrade hingga
32 GB. Jadi laptop ini kedepannya masih bisa ditambah penyimpanannya dan diganti RAM-nya dengan kapasitas yang lebih besar. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Menurut saya Acer Nitro V16 ini adalah laptop gaming yang sangat powerful. Prosesornya mantap dan GPU-nya juga ngebut. Terbukti di tes main game PC, di beberapa game bisa tembus 100 FPS. Nggak cuman itu aja, laptop ini juga sanggup menjalankan emulator PS3 di resolusi 2K dan emulator Xbox 360 di resolusi 4K. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari laptop gaming di harga 15-16 jutaan, bisa jadikan Acer Nitro V16 ini sebagai pertimbangan. Oke, itu dia tadi performa ngebut dari Acer Nitro V16 yang menggunakan AMD Ryzen 8000 series. Buat yang mau beli laptop gaming ini bisa cek link pembeliannya di video atau di deskripsi. Segitu aja videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.